SC ya. Baik, kita akan mulai langsung saja. Materinya adalah penalaran umum ya. Kalian boleh buka di halaman 128 ya kalau nggak salah ya. Coba Ibu kecilkan dulu ini. 218. Kaji latih standar 11 ya. Boleh dibuka dulu. Diktatnya halaman 218 kaji latih standar 11 ya. Oke, sudah siap? Sambil menunggu temennya buka materinya. Nah, kita udah sampai di materi ini. Kita coba share dulu. Nanti temennya kalau masih bingung boleh dilihat di situ ada kaji latih standar 11 ya. Oke. Nah, boleh buka halaman 218. Siap? Untuk pemanasan sepertinya soal nomor 1 kalian boleh kerjakan deh ya. Lebih dahulu, kerjakan dulu lebih. Ini ada 5 hari. 5 hari yang dipantau oleh penjual bakso sama penjual soto ya. Jadi dia berjualan, kemudian dia memantau selama 5 hari. Itu ada porsi yang terjual ya. Nah, sekarang pertanyaannya porsi terjualnya atau penjualannya pada hari ke-6 berapa? Oke, pemanasan biar yang ngantuk tadi bisa hilang ya. Karena kalau yang lagi sahur menghilangkan ngantuknya gimana selain cuci muka ya. Oke. Gerak-gerak dulu ya. Gerak-gerak dulu badannya. Oke ya. Silakan dicoba, boleh dijawab di kolom chat sebagai bentuk pemanasan hari ini biar ngantuknya hilang karena ini jam-jam rawan ya. Nah, udah lelah, jam-jam harusnya istirahat kita pakai belajar. Oke. Tidak kalah semangat ya. Oke. Ada satu udah jawab. Jawabannya E, 2 orang. Iya, E juga. Yang lain gimana nih? Nah, 1 menit lagi. Ya, ada lagi nih. Hadijah, oke, 1E katanya. Nah, boleh kita cek nantinya ya. Nah, teman-teman kalau kalian menemukan soal kayak gini kan seperti biasa kita buat pola. Pola bilangannya bukan pola bilangan barisan yang kita pelajari di sekolah. Itu kan barisan aritmetika ya, barisan geometri. Bisa saja sih terjadi seperti itu, tapi kemungkinannya sangat kecil karena ini untuk melihat pola penalaran kita ya. Jadi biasanya soal-soal penalaran ini lebih ke apa? Nah, ini nanti banyak soal-soal tes yang menggunakan ini ya, menggunakan pola ini, pola bilangan ini. Tapi dengan kecepatan biasanya ya. Ini ada, boleh sambil yang udah nemu boleh kasih responnya, dikasih jawaban di kolom chat ya. Nggak usah takut salah ya. Nah, kita kan dalam rangka menambah pemahaman ya. Jadi nggak usah takut salah. Kalau salah, nah biasa aja ya. Kalau lagi belajar. Tapi kalau ujian, ya harus benar ya. Nah ini kita lihat aja pola ke-6 itu kan pola ganjil, pola genap ya. Jadi di sini ada hari ke-6. Nah kalau kita lihat, kita boleh mengambil, kalau teman-teman misalnya mau ngambilnya ini berapa nih? 5 ya. Kemudian ini -3. Ini 5 lagi. Ini -3 lagi. Berarti ini 5 gitu ya.
Berarti 27 ya. Nah, boleh seperti itu, tapi boleh juga suku genapnya. Suku genap itu kan mulainya 2 nih. 2, 4, 6. Nah, berarti kalau kita lihat polanya itu kan, jadi berarti 27 ya. Nah, jadi polanya itu bebas-bebas aja sih. Kalian bisa menemukan sebenarnya. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat hari ke-6 itu kita boleh lihat ini polanya 27. Nah, maka di sini 29 ya. Jadi yang benar 27 dan 29 gitu ya. Itu jadi kalaupun misalnya nyarinya satu persatu boleh-boleh aja. Nah, misalnya ini tadi kita menggunakan pola tambah 3 kurang 1 gitu ya. Tambah 3 kurang 1 tambah 3 ya. Itu juga sama ya. Ini hanya mengingatkan aja. Baik, lanjutkan nomor berikutnya. Oke, selamat datang teman-teman yang baru masuk. Kita berada di materi penalaran umum ya. Kalian boleh buka halaman 218 kaji latih standar 11 ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, nomor 2 ini seorang anak ikan melakukan seorang peternak anak ikan. Ini matanya juga udah ngantuk kali ya. Seorang anak ikan, seorang peternak ikan melakukan evaluasi ya dari hasil panen ikan dan menemukan beberapa kondisi. Nah, ya kalau ngantuk itu udah nggak bisa bisa dipaksa ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa temuan katanya. Ya, ada kualitas air buruk, ada kualitas pangan rendah gitu, ada serangan penyakit, kemudian ada kualitas bibit yang dipilih baik. Nah, untuk ini ada kondisi yang membuat panennya itu berubah gitu ya. Kalau air buruk itu dia jadi menurun. Nah, menurun 1/8. Kemudian kualitas pangan berkurang juga menurun ya, artinya berkurang 1/10 kalinya. Kemudian jika penyakit tidak dikendalikan, dia menurun juga 25%. Cuma kalau dia kualitas bibitnya baik, dia meningkat gitu 20%. Nah, sekarang kalau kita ditanya manakah yang antara berikut ini yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap peningkatan panen? Berarti kalau kontribusinya paling kecil, maka dia memiliki daya berkurangnya besar gitu ya. Jadi menurunnya tuh sangat besar gitu. Atau nilainya itu berkurangnya sangat banyak. Jadi nilainya berkurangnya banyak gitu. Jadi paling kecil ya kalau kita lihat. Nah, di sini kita ini ada temennya ini udah cobain. Tuh, ya, dicoba sama Ben katanya ya. Kita cek di sini ya. Kalau artinya menurun 1/8 kali itu berarti dia kondisinya sekarang dalam kondisi apa panennya? Panennya itu 7/8. Gitu ya. Kalau kualitasnya berkurang sebesar 10, 1/10, dia kondisinya dalam 9/10 itu. Jadi panennya itu dalam kondisi 7/8. Nah, nanti kita cari yang paling kecil itu. Kalau ini 75%, 75/100. Kemudian kalau ini meningkat, berarti posisinya 120%. 120%. Nah, kalau kita ingin melihat kondisinya, mana yang paling kecil di sini ya, paling kecil kontribusinya terhadap peningkatan panen ikan. Artinya dia membuat panennya itu berkurangnya banyak, gitu kan? Kontribusinya kan kecil, jadi dia berkurangnya banyak. Gitu ya, kontribusinya kecil itu berarti menyebabkan si penurunannya sangat besar gitu ya. Nah, ini kita cek mana yang paling kecil gitu itunya. Kita bandingkan aja. Kan ini dalam persen ya. Kita ubah aja semua dalam persen. Kalau 9 itu kan jadi 90/100% ya.
yang persen ya. Kalau ini kita kali dengan 12,5. 12,5 itu dia jadi 100 nih. Nah, berarti ini dikali 12,5 itu dikali sama 7 ya. Jadi 5, 3, 5, 7, 5, 7, 8. 87,5%. Nah, kalau dilihat di sini mana yang kontribusinya kecil? Yang pertama ini tadi, penyakit ya. Penyakit, pengendalian penyakit. Lalu satu lagi di sini ya. 87,5%. Jadi air buruk, jadi kualitas air dan pengendalian penyakit. Ya, itu yang membuat kontribusinya kecil. Jadi dia menyebabkan panennya menurun banyak gitu ya. Oke, di sini sudah ada teman kita yang baru hadir. Halo, siapa dulu nih? Ada dia. Halo dia, apa kabar? Boleh kasih respon. Ada Hanum, ada Hasna, ada Moses, kemudian ada Kiara. Halo Kiara. Ada Serena tadi udah, Sylvia ya. Oke, kita lanjutkan. Yang baru hadir, kalian boleh buka bukunya halaman 218 ya. Boleh kita lanjutkan. Jadi ini tadi kita udah sampai nomor. Nah, berikutnya nomor berikutnya. Boleh dilihat di diktatnya, kita di nomor manakah di antara berikut ini? Oh, ini udah. Perbandingan volume komponen A, B, C dalam suatu cairan X diketahui 2:3:5. Nah, jadi ini ceritanya ada sebuah cairan X gitu ya. Cairan X itu terdiri dari A, kemudian B, kemudian C, gitu ya. Di sini perbandingannya adalah 2:3:5, gitu ya. Ini untuk membuat X tadi. Nah, si X ini kalau dia punya 15, dia bisa menetralisir 35 liter Y ya. Menetralisir 35 liter bahan Y gitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk menetralisir 1.750 liter bahan Y, kita membutuhkan berapa bahan X, gitu kan? Ceritanya, X-nya berapa, gitu. Nanti pertanyaan tambahannya, berapa volume B-nya? Nah, jadi yang pertama harus kita cari dulu apa? Kita cari dulu adalah berapa banyak X-nya ini. Cairan X-nya, gitu ya. Cairan X-nya itu berapa liter gitu untuk menetralisir 1.750 liternya Y ya. Nah, kalau kita lihat ini kan perbandingan senilai ya. Jadi semakin besar nilai dari Y-nya, maka X-nya juga semakin besar gitu ya. Ya. Oke. Nah, di situ ada dia udah jawab ya. Jadi kalau kita hitung berarti X per 15 itu kan perbandingan senilai, ini berbanding ini berbanding ini ya, sama dengan 1.750 berbanding 35 gitu kan. Nah, ini kita boleh bagi aja dengan 5 ya, ini 7, ini 3, kemudian ini kita bagi juga 175 itu dibagi 7, itu dapatnya 25 gitu ya. Nah, 25 kali 3 ya. Bagi 7. Oke, berarti X-nya sama dengan 125 liter, 75 liter ya, 25-nya kali 3 ya.
25 kali 75 liter. Nah, gitu. Ini untuk X-nya, ya. Nah, karena dia menanyakan B, berarti B itu kita cari lagi. Maka B itu sama dengan 3 berbanding semuanya. Ya, berbanding 10 kali 75 liternya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kita boleh 225 ya. 7. Oh, ini ada nolnya ya. 250. Oke, berarti 750 ya. Kali 750. Nah, ini kita coret. Ya. Jadi 225 liter untuk bahan B-nya ya. Sedangkan X-nya butuhnya 750 liter ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini? Jadi yang pertama kita cari dulu cairan X-nya karena ini perbandingannya buat keseluruhannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Ini gambar grafik ya. Grafik berikut menunjukkan jumlah siswa masuk atau grafik A. Grafik A itu yang warna merah. Itu murid masuknya berapa gitu kan. Kemudian dan lulus. Jadi atau lulus keluar dari sekolah itu grafik B. Yang dihitung tiap awal tahun di sekolah X dari 96 tahun 96 sampai 2001. Pertanyaannya, jumlah siswa pada akhir tahun 1995 adalah 3.000 ya. Pertanyaannya, Ibu belum bisa jawab, Ibu belum baca akhirnya. Jumlah siswa pada akhir tahun 95 itu 3.000. Berdasarkan grafik itu, jumlah siswa pada akhir tahun 99 gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya logikanya begini ya. Kita posisi 95 itu berarti kan sebelum masuk tahun 96 itu dia 3.000 gitu. Nah, di tahun 96 otomatis kita akan lihat muridnya nambah atau muridnya berkurang. Berdasarkan apa? Berdasarkan siswa masuk dan siswa keluarnya. Gitu. Jadi kita tinggal sebenarnya mencari apa sih? Kalau kayak gini, kan ini istilahnya di 95 itu, ini sudah ada 3.000 gitu siswanya. Nah, di 96 otomatis kan kita ingin lihat berapa ini bertambah atau berkurang gitu kan muridnya. Nah, bertambah atau berkurangnya itu dilihat dari gambar atau grafik itu ya. Kalau merah itu masuk berarti dia akan bertambah, sedangkan B itu yang biru itu dia akan berkurang. Jadi sebenarnya kita cukup nyari selisih doang ini. Untuk sampai 99 berarti kita melewati 97, 6, 7, dan 8 dan 9 gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita nyari selisihnya doang. Coba kita lihat ini. Kalau merah di atas dengan birunya di bawah berarti banyak merah, berarti banyak yang masuk. Selisihnya berapa? 35, 350 dengan 250. Oh, berarti 96 itu bertambah plus 100 gitu. Ya kan? 350 kurangi 250. Yang 97 otomatis birunya yang keluar, berarti dia minus ya. Kan banyak keluarnya dibanding merahnya. Berapa selisihnya?
450 dengan 300. Berarti di sini minus 150 muridnya. Ya. 98 naik lagi yang merah yang di atas. Berarti selisihnya berapa? 400 dengan 450. Berarti plus 50 ya. 99 merah juga. Berarti kita lihat 500 dikurangi 3,5 berarti 150 plus ya. Nah, dari sini kan kita bisa menjumlahkan yang penambahannya doang. Ini ditambah dengan ini habis ya. Berarti tinggal plus 100 plus 50. Berarti semuanya tinggal tambah plus 100 dan plus 50. Jadi 3.100 ya. Oke, betul. Oke, makasih. Dia dia udah jawab 3.150 ya. Nah, jadi kalau kalian melihat seperti ini itu sebenarnya kita bisa baca hanya selisih-selisihnya saja ya. Selisihnya berapa tapi karena di sini berkaitan dengan jumlah penambahan atau pengurangan maka harus digunakan tanda plus dan minusnya ya. Udah bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 5. Nah, di sini ada pengetahuan kuantitatif ya, yang harus kita pelajari juga. Jadi istilahnya informasinya dari materi eksponen ya. Eksponen dan ya eksponen doang ya. Dan. Oke, nah kalau kita lihat di sini apa sih artinya N kali itu? Berarti dia mengalikannya sebanyak N kali gitu. Nah, sekarang kalau kita mengalihkan A-nya A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N kali, ya berarti ini boleh ditulis N kali A, gitu ya. Tapi kalau A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, nah, dia jadi apa? Jadi apa ini sini? Ada yang mau ngasih pendapat? Kalau A tambah A tambah A tambah A, ini maksudnya jangan berhenti di sini sampai sini. Ini juga sampai sini. Dari sini. Ini boleh kita tulis N kali A gitu. Kalau A kali A kali A kali A sebanyak N kali, itu berarti jadi apa di sini? Oke, Hadijah. Betul. Jadi A-nya sebanyak N, berarti pangkat N gitu. Kalau A kali A jadi apa? A pangkat 2, gitu kan? A kali A jadi pangkat 3. Jadi kalau A pangkat A kali A kali A sebanyak N berarti, nah gitu. Berarti ini boleh dong ditulis gimana? Ditulisnya yang ini, betul, 25 pangkat 0,25 kali N, gitu kan? Gitu, pangkat N kan? Nah, gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, karena ini pakai desimal, pakai bilangan biasa, kita jadikan desimal 0,25 tuh berapa sih? 25 per 100, berarti boleh ditulis jadi seperempat, gitu ya. 25-nya boleh ditulis apa? 5. 5 pangkat 2, pangkat lagi seperempat, pangkat lagi N, gitu kan? Nah, kalau ini 125 berarti 5 pangkat 3 ya. Nah, ini dikaliin aja 2 kali. Kalau pangkat dipangkat itu jadi P pangkat dengan Q secara eksponen, pangkatnya menjadi P kali Q.
kaki ya. Nah, gitu dikali semua. Berarti kita boleh nulis 5 pangkat setengah N. Setengah, Bu. Kan 2/4 ya. 2/4 itu berarti jadi per 2. Sama dengan 5 pangkat 3. Otomatis karena bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 5, maka kita boleh mengabaikan, nggak boleh dicoret. Ini bukan dicoret ya. Artinya kita menyamakan pangkatnya, bukan dicoret. Kalau coret menggantung siapa yang bilangan pokoknya. Masa nggak ada gitu ya. Nah, jadi N-nya berapa? N-nya 6 gitu ya. Sehingga tinggal kita masukkan aja ya. Masukkan ke sini jadi 6 kurang 3 dikali 6 tambah 2 ya, berarti 3 kali 8 sama dengan 24 ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, baik. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini dinding sebuah 120 meter persegi selesai dicat selama 9 jam oleh 8 pekerja gitu ya. Nah, kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 80 meter persegi dengan pekerjanya 6 pekerja. Nah, kalau kita buat perbandingan, ini kan perbandingannya berbalik nilai ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau ukuran luasnya sama gitu ya. Otomatis kalau 6 pekerja, dia akan semakin bertambah lama gitu. Kalau 8 pekerja. Tapi ini beda ukurannya, luasnya beda. Jadi sebenarnya kita mencari perbandingan aja di antara dua posisi yang sama-sama menghitung perbandingannya ya dengan pekerja dan jamnya. Jadi kalian boleh nulis misalnya 120 itu oleh ini luas, ini waktu, ini pekerja. Itu berbanding dengan 9 jam dan 8 pekerja ya. Nah, sekarang kalau di sini kita ada 80, ininya berapa dengan 6 pekerja. Nah, kalau kita buatkan perbandingan berarti kita boleh mengatakan sebenarnya 120 meter persegi itu dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 9 jam. Berarti kita boleh kalikan aja ini. Ya. Nah, perbandingan itu kan 2. Ini berarti 72 anggap aja. Ya. Nah, sekarang kalau 80 meter persegi, itu kita kalikan aja nih 6X. Nah, ini nanti berapa jam perbandingannya ya. Nah, dengan ini kita anggap satu kesatuan aja. Ini kita kecilkan boleh, berarti jadi 3, jadi 2 ya. Atau kita balikin aja ya. Berarti 76X dari sini kita boleh jadi 72/3 sama dengan 6X per 2 gitu ya. Ini kita bagi X-nya ini jadi 3 gitu. Jadi 72 dibagi 9 ya. X-nya berapa? 8. Jadi lamanya 8 jam ya. Waktunya 8 jam. Jadi ini perbandingannya
sebenarnya senilai ya, karena dengan ukuran luas yang berbeda, bukan ukuran luas yang sama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita udah berapa orang nih? Wah, 5 orang ya. Jadi ada kami, ada Muhammad Al-Fatih ya, ada Kira Risha. Mohon maaf kalau tadi sudah tertinggal ya. Nanti boleh bertanya. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Silakan nomor 7 kita lihat perbandingan kelereng angga dan Bondan adalah 3:4. Jika Bondan memberikan kepada angga 6 butir, maka keduanya memiliki banyak kelereng jadi sama. Pertanyaannya, berapa selisih kelerengnya? Kalau perbandingan itu nilai sebenarnya enggak? Kalau kalian punya perbandingan itu sebenarnya nilainya dalam bentuk sebenarnya enggak? Rata-rata kan tidak ya perbandingan. Walaupun benar ada saja sih yang kalau satuan. Tapi lebih cenderung namanya perbandingan itu pasti nilainya itu tidak dalam sebenarnya. Jadi kelerengnya itu enggak 3/4 gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi kalian sepakati dulu bahwa kalau perbandingan itu bukan nilai sebenarnya. Jadi misalnya angga banding Bondan itu 3/4 itu bukan nilai sebenarnya. Jadi kalau dia bukan nilai sebenarnya berarti ada pengalinya. Ada konstantanya. Berapa masing-masing kalau nilai sebenarnya. Kalau dia memberikan itu kan bentuknya udah sebenarnya. Jadi jangan menggunakan lagi 3/4, tapi ada konstantanya, yaitu 3 kali apa misalnya, 3 kali K-nya. K-nya itu adalah konstantanya. Jadi mungkin kalau K-nya 2, ya sebenarnya kelerengnya itu 6/8. Itu sebenarnya. Kalau K-nya 10, berarti sebenarnya kelereng mereka 30/40 gitu ya. Jadi kalau bicara perbandingan dengan kenyataan, berarti kita juga mengubah perbandingan itu menjadi ukuran yang sebenarnya. Nah, sekarang di Bondan memberikan 6 kelereng, berarti sebenarnya kalau ini angga, ini Bondan, maka ini jadi sama dengan, gitu kan? Kalau udah jadi ukuran sebenarnya itu kan sama dengan kelerengnya Bondan itu 4K dikurangi 6. Kemana 6-nya? Diberikan ke angga. Berarti angga itu 3 kali konstantanya ditambah 6. Nah, setelah ditambah, dia jadi sama, gitu kan? Nah, inilah yang kita hitung. Dan karena K-nya itu tidak tahu, maka otomatis kita tidak bisa menghitung jumlah semuanya, sebenarnya gitu. Yang kita tahu hanya selisihnya, makanya dia cuma menanyakan selisih di sini ya. Tinggal dikurangi aja 4K dikurangi 3K gitu. Oh ya, dia nanya selisih ya, nanti K-nya ketemu. Ini berapa jadinya 12 ya. Jadi K-nya 12. K-nya itu 12 gitu. Bukan selisih ya. Berarti kita kembalikan lagi. Jadi sebenarnya kalau dikalikan ini 36 sebenarnya sama aja ya. Tetap 12 ya. Kalau dikembalikan berarti angganya itu ya 36. Bondannya itu 48.
Ya sebenarnya kalau dikurangi ya tetap aja ya selisihnya 12 gitu. Kebetulan kan 12 itu kelipatan 3 sama 4. Jadi kalau misalnya selisihnya berbeda ya harus dihitung ya. Selisihnya 12 ya. 12 butir jadinya. Oke, betul. Jadi ingat tadi kalau misalnya ada cerita perbandingan lalu ada misalnya bentuk kenyataannya ya berarti kita nyatakan dalam bentuk nilai sebenarnya ya. Ada pertanyaan? Oh, iya. Kenapa katanya ada temennya yang nanya nih, kenapa yang Bondan dikurangi 6? Kan tadi ceritanya Bondan itu memberikan kelerengnya 6 butir kepada Angga gitu kan. Jadi otomatis dari ukuran sebenarnya itu dia dikurangi 6 gitu. Ukuran sebenarnya berapa sih? 4K jadi. K-nya itu berapa? Kita nggak tahu tadinya berapa K-nya ya. Jadi sebenarnya ukurannya itu yang sebenarnya kayak gini. Misalnya ibu punya uang 10 juta misalnya. Kemudian teman ibu punya uang 100 juta. Berarti perbandingannya 1 banding 10 ya. Ya kan? 10 dengan 100 juta. Berarti 1 banding 10. Ibu 1, dia 10. Itu ukuran sebenarnya enggak 1 banding 10 tuh? Enggak kan? Tapi ukuran sebenarnya dikali dengan konstanta. Konstantanya teh adalah 1 juta tadi. 10 juta ya. K-nya itu 10 juta. Berarti ibu 1 kali 10 juta. Dia 10 kali 10 juta. 100. K-nya itu 10 juta. Gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya uang ibu, uang yang 100 juta tadi dikasih ke ibu 10 juta, berarti sebenarnya 100 juta dikurangi 10 juta. Jadi dia ukurannya tinggal 90 juta kan? Ibu bertambah yang tadinya 10 juta jadi 20 juta karena mendapat tambahan dari temannya gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tadi mereka punya masing-masing 3K sama 4K. Kita nggak tahu berapa. Pokoknya perbandingannya 3 banding 4. Nah, 3 banding 4 itu bukan ukuran sebenarnya, tapi ukuran sebenarnya menjadi dikali sama konstanta. Konstantanya apa? Nggak tahu, bisa aja jadi konstantanya 100 biji gitu. Berarti jadi 300 sama 400. Nah, sekarang si Angga ngurangin uang kelerengnya kasihkan. Berarti di Bondan kok Angga. Bondan mah berkurang gitu kan. Angganya bertambah gitu. Setelah dikasih kita jadi sama gitu. Gitu ya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ya. Kalau enggak bertanya lagi. Nah, sekarang ini yang ini kalau dulu ya pernah ya, makasih juga. Ini pernah kita ujian di masuk perguruan tinggi itu ada soal yang kayak gini. Jadi kalau betul dikasih nilai poinnya 4, kalau salah minus 1, dan kalau tidak menjawab jadi 0 gitu. Jadi seseorang itu bisa saja terjadi nilainya minus. Ya, ini pernah nih terjadi ya tahun-tahun. Jadi ada nilai skornya ya. Jadi nanti kalau ujian kalian baca dulu nih petunjuknya ya. Siapa tahu ada poin-poin tertentu. Nah, kalau misalnya ada sifat pengurangan itu kan menunjukkan kita harus tidak boleh tebak-tebakan TA-nya, jadi harus betul-betul menjawab dengan apa ya tidak asal gitu ya. Nah, ini ceritanya Riko itu dia ada ujian mengerjakan 40 soal, kemudian dia menjawab 38 soal. Berarti 2 soalnya itu dia nggak jawab kan? Kalau dia nggak jawab berarti dia punya nilai nggak? Nggak ada yang 2 tadi, 0 ya. Nah, kemudian poin yang mungkin diperoleh Riko berarti kalau kita lihat di posisi kita sebenarnya
boleh berhitung-hitung juga. Jadi kalau misalnya 48 itu soal, berarti dia 2 tidak dikerjakan ya, 48-nya itu kita kali 4, 2-nya itu kan 0 ya. Nah, jadi kita nggak usah ngitung ini nilainya. Nilai dia kalau misalnya dikerjakan semua itu dapatnya 152 itu. Jadi nggak mungkin 151 ya. Karena kalau 151 itu ada soalnya dia ngerjakan 49 gitu ya. 49. Karena kalau 149 ya dia berkurang 1. Oh iya, salah nulis ya. Oh iya, ngomongnya 48 ya tadi. 38 ya harusnya. Ya. Jadi betul nggak ngitungannya? Betul ya. Ngomongnya 38, tapi nulisnya 48 ya. Nah, jadi nggak mungkin dia ngerjakan 30 nilai ini udah nggak mungkin. Ini udah nggak mungkin ya. Nah, 151 itu nggak mungkin. Jadi sekarang kita cek lagi nih, kalau 148 mungkin nggak gitu. 148 itu posisinya kita kurangin aja coba 38 dikali dengan 37 dia benar ya. Nah, ya, nanti kita punya pola airnya. Kita hapus dulu. 37 kali 37, kalau 37 kali 4, berarti dia ada nilai yang dikurangi, gitu ya. Nah, ini kan 148, jadi 147. Nah, kalau 36 kali 4 berkurangnya 2 kan? Nah, jumlahnya 38. Berarti ini 144 dikurangi 2, 142. Ya, nggak ada juga. Nah, jadi kalau kita lihat, kita cari polanya 36 kali 35 kali 4 dikurangi 3 ya. Itu kan jadinya 120, 137. Kok kayak pola gitu. 152, 147, 142, 137. Berarti di sini nanti akan ada 132. Mungkin 127 dan 122 ya. Nah, itu pola. Jadi akhirnya bentuk pola gitu. Tapi kalau kita hitung terus sebenarnya ada 142 itu 122 itu kalau dikali dengan ini 5, ini 6, ini 7 ya. Oke, ya. Itu polanya akhirnya. Tapi kalian boleh kali-kalikan aja. Kalau ini 34 kali 4 dikurangi 4 ya. Dan kalau dihitung ini 2 ya. 33 kali 5. Ini 100 kali 4 salah. Kurangi 5. Dan seterusnya ya. Nah, ini kita akan dapat polanya 122. Jadi sebenarnya dapat dari 3 ini kita punya pola sebenarnya. Kalau kita hitung polanya itu 152, 147, 142, maka kita bisa dapat tadi 137. Nah, dari sini kita tinggal meneruskan 32, 27, 22 ya. Oke. Nilainya ya. Oke, baik, kita teruskan nomor berikutnya.
sebanyak 28 bungkus coklat, 36 bungkus roti, dan 68 butir permen akan disajikan di beberapa piring. Nah, ini kaitannya dengan apa nih biasanya? Banyak tiap jenis makanan di tiap piring adalah sama. Banyak tiap jenisnya ya. Jadi kalau misalnya coklat ya sama, tiap piringnya isinya berapa. Jadi bukan berarti antara coklat, roti dan permen itu sama jumlahnya, enggak ya. Nah, jadi ini tiap piringnya sejenisnya itu sama gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa paling sedikit jumlah roti dalam setiap piring? Nah, yang pertama itu kita cari FPB-nya ya. FPB dari untuk mencari apa ini? Mencari piring ya. Banyak. Berapa paling sedikit jumlah roti piringnya gitu ya. Apa artinya? Ya, kelipatannya itu dari 28, 36 sama 68. Ini kita cari FPB-nya ya. Kalian ingat kan? Sawah-sawah kayak gini. Kita bagi dengan pembagi terbesarnya berapa nih? Faktornya. 28, 36 sama 68. Oke, kita coba 4 ya. Kalau 4 dia jadi 7, dia jadi 9, dia jadi 17. Oke, ini udah bilangan prima, ada 7-nya. Udah habis ya, kalau udah bilangan prima, udah nggak bisa dibagi ya. Ini 7 itu bilangan prima, sama 17 itu berarti udah nggak bisa dibagi. Karena 9 nggak bisa dibagi 7, atau 17 nggak bisa dibagi 7 ya. Nah, inilah yang disebut dengan faktornya. Kalau di sini kaitannya sama apanya? Banyak piringnya. Jadi banyak piringnya itu 4. Nah, ini dibagi 4 aja. Jadi kalau dia nanya berapa rotinya, ya roti itu kan ada 36 ya. Nah, 36 dibagi 4 piring. Jadi ini jadi piringnya. Jadi 9 roti tiap piringnya. Gitu ya. Kalau sudah ada pertanyaan untuk soal nomor 9, nggak ada ya. Berikutnya adalah soal nomor 10 ya. Suatu toko sepatu memberikan diskon 60% plus 20% ya untuk setiap pasang sepatu. Dijual pada hari Jumat. Nah, diskonnya tiap hari Jumat. Bila Bowo membeli sepatu baru, pasang sepatu baru gitu. Kemudian dia hanya membayar 192.000, maka harga sepasang sepatu tersebut sebelum diskon berapa gitu. Sebelum diskon. Logika kita berpikir 192 itu setelah dikurangi diskon kan. Ya. Jadi pada saat dia harga sebenarnya tuh harga yang dia bayar, harga yang dibayar itu sebenarnya dari harga 100%, 100% ya, harganya itu dikurangi dengan diskon, gitu kan? Jadi harga yang dibayar itu 100% dikurangi diskonnya. Nah, diskonnya itu 60% dari harganya ditambah 20% dari setelah dipotong lagi. Jadi gimana? Diskonnya kita cari. Diskonnya itu berarti 60% dari harga. Ini P itu harganya. Iya, 100% ya. Posisinya 100% dari harganya. 60% dari P, kemudian ditambah 20% gitu. Diskonnya itu 60% dari P ditambah
20% dari sisanya. Sisanya berapa? 40%. P. Ya, diskonnya itu adalah 60% dari harga awal, kemudian ditambah lagi 20% dari setelah didiskon, ya kan? Gitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 60% ditambah dengan 8%. Gitu ya. Jadi 68% diskonnya. Nah, kemudian dari sini kan kita dapat ini diskonnya 68%. Berarti yang harga dibayar itu 32%. Ya, 32% dari harga P itu harga dasar, harga awal. Ini nilainya 192.000. Nah, jadi P-nya tinggal dibagi aja ya. 92.000 dibagi 32%. Gitu. Persen itu per 100. Berarti di sini nolnya ada lagi ya. Nah, 32% persennya naik ke sini ya. Udah, tinggal dibagi. Kalau kita lihat itu 6 ya. 600.000 ya. Jadi harga awalnya 600.000. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya, itu yang 40% dari mana ya? kalau kita belanja pertama dipotong itu kan 60% plus 20 itu sebenarnya kita belanjanya pertama dikurangi dipotongnya 60% dulu kan. Jadi misalnya harganya 100.000 nih. Kamu dapat 60% potongan. Nah, berarti kamu cuma bayar berapa? 40.000 kan? Ya, kalau harganya 100.000 nih. Berarti kamu cuma bayar 40.000 kalau harganya 100.000. Terus katanya kamu dapat lagi nih potongan plus 20%. Nah, berarti dari 40.000 itu kamu dapat lagi nanti. Dipotongin lagi 20% gitu. Jadi maksud Ibu tadi 60% itu pertama dia motong di potongan harga pertama, harga awal, kemudian 20% dari setelah dikurangi. Gitu. Kan posisi sudah dipotong itu kondisi awal kondisinya itu sudah tinggal 40% dia bayar. Jadi di 40% dipotong lagi gitu ya. 20% dari 40% harganya. Gitu Oke, ya. Oke, makasih Bu. Dapat 8% gimana, Bu? Oh iya. Dapat 8% sebenarnya ini persennya kan 2 kali ya. Jadi sebenarnya kalau kita kali itu sebenarnya 800 persennya 2 kali. Persen itu artinya apa? Per 100 gitu. Jadi kalau ini sama ini dibuang, jadi tinggal 8% gitu ya. Oke. Dan kan persennya 2 kali ya. 20% dari harga aslinya. Oke, gimana? Udah ya? Udah bisa? Nah, ya. Terima kasih. Karena waktunya udah habis, kita akhiri dulu ya. Ya, sekali lagi, mungkin setelah ini kita akan libur untuk hari raya. Nanti kita ketemu mungkin pada pertemuan selanjutnya ya. Kayaknya. Atau minggu depan masih ada enggaknya ya kayaknya. Udah libur apa belum ya. Oke, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke.